Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, aku ucapkan terima kasih untuk seluruh peor-peor tercintaku ya, baik dari yang Islam maupun yang Kristen. Semoga Anda semua sehat selalu, sehingga dengan kesehatan itu kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Tapi kajian kali ini ya sedikit santai lah ya. Ini masih pagi, ceria ya, sinar matahari bersinar, dan kita coba cari angle mana yang paling pas ya, supaya menghasilkan video yang bagus, karena ini cahayanya juga sangat sulit disiasati. Aku minum dulu kopi morning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana keadaan kalian, sehat ya? Semoga sehat lah ya. Kita saling mendoakan meskipun suasana masih seperti ini, khususnya di Jawa Bali ya, masih sangat ketat sehubungan dengan suasana apa ya, suasana wabah. Kalau di daerah-daerah lain mungkin sedikit kendor ya, di sini ketat. Begini, pagi ini aku memang ingin mengajak kalian ngobrol-ngobrol yang tidak terlalu serius lah ya, santai-santai aja. Namun demikian nggak tahu, sebetulnya aku kalau bisa itu ingin santai menghindari papan tulis gitu. Karena kalau sudah berhadapan dengan papan tulis, kesannya itu serius banget gitu loh ya. Tapi ternyata yang nggak bisa juga, sudah menjadi sebuah kebutuhan sepertinya ya, papan tulis itu. Jadi ya, tapi ini papan tulisnya kecil loh ya. Jadi dianggap aja ini santai gitu. Hari ini aku full ya, mungkin nanti pulang pada asar, jadi aku bikin video sekarang untuk segera aku unggah ya, supaya seandainya nanti aku pulang kecapean dan tidak sempat unggah, video ini sudah menjadi materi kajian kita hari ini ya. Kalau nanti misalkan aku masih ada waktu dan tidak terlalu lelah, aku akan unggah juga video yang sifatnya memang kajian-kajian yang itu berpikir ya. Kalau ini kita ngobrol santai saja. Jadi semua kondisional lah ya, kondisional. Kalau bisa aku bikin dua, aku bikin satu gitu. Karena memang keadaannya sebelah fluktuatif, tidak menentu. Kajian kita atau diskusi kita atau ngobrol pagi kita kali ini adalah otak dan hati gitu ya. Antara lihat antara otak dan sorry penghapusnya penghapus. Kamu belum daring kan? Habis ini. Oke, sebentar kok ini. Antara otak dan hati. Nampak le? Oke ya, kita diskusi kita antara otak dan hati. Nanti gini le ya, tuh anunya, timernya. Seperti yang disampaikan ya oleh Al-Quran, dan itu aku kira berlaku universal kepada siapapun begitu, karena Al-Quran juga berbicara dalam dimensi-dimensi universal, artinya dia akan berlaku bagi siapapun. Begini dikatakan bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa ya. Kita itu tidak tahu apa-apa, makanya kita diberi penglihatan ya, pendengaran dan hati ya. Itu semua, dimensi-dimensi itu semua, instrumen-instrumen itu semua, itulah sebuah alat yang nanti akan kita gunakan untuk menerima informasi yang keluar dari dunia kita. Sejak kita masih tentunya dimulai sejak bayi ya, dengan informasi-informasi yang terbatas gitu. Sampai nanti kita sepuh gitu. Jadi kita menerima informasi-informasi dari luar. Informasi apa saja semuanya. Itu berdasarkan penglihatan ya, dan pendengaran. Baru nanti kemudian dilengkapi dengan hati gitu.
Masalah hati ini di antara ulama-ulama Islam khususnya memang terjadi debatable. Kolbu itu sebetulnya harus diterjemahkan apa? Ada satu buku mengatakan bahwa kolbu itu otak. Tapi ada satu juga pemahaman yang itu universal, ya, mainstream, ya. Jadi universal dalam tanda kutip mainstream, ya. Artinya ada yang anti mainstream. Itu mengatakan bahwa kalbu itu hati, ya. Makanya seorang itu akan menjadi baik atau akan menjadi buruk itu tergantung segumpal daging, dan itu kalb, yaitu diterjemahkan hati gitu. Namun ada juga yang menerjemahkan otak. Oke lah, itu perdebatan-perdebatan yang memang cukup asik untuk kita ikuti, ya. Dan sampai sekarang memang tidak ketemu karena ada lagi yang menemukan begini, bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati, ya, kesatuan dari tiga tiga itu, ya, tiga instrumen itu, yaitu yang disebut otak. Jadi beda-beda memang, ya. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pernah nggak bertanya apabila kita mau pergi gitu, mama kita, bapak kita sering mengatakan hati-hati di jalan, hati-hati. Apabila kita merantau, ya, seperti aku dulu dari Sumatera mau ke Jawa menuntut ilmu, mau kuliah gitu, hati-hati le, ya. Itu kan sering kita sebut. Kita mendapat sebutan hati-hati, kita juga menyebutkan seperti aku sekarang. Dulu orang tua aku menyebutkan kepada aku hati-hati le, ya. Sekarang ganti aku ke Graito, putraku, hati-hati le, ya. Itu ucapan-ucapan yang sering disebutkan sebagai sebuah nasihat. Cuman pernahkah kita bertanya, kenapa kok hati-hati, ya? Kenapa nggak telinga-telinga le, ya? Kenapa kok nggak kuping-kuping le, ya? Kenapa kok tidak apa lagi, mulut-mulut, ya le, ya? Gitu. Yang dikatakan mesti hati. Hati-hati le, ya. Di sini aku akan menjelaskan bahwa hati yang dikatakan di situ adalah bukan hati dalam bentuk fisik, tetapi metafisik, ya. Begitu juga ketika nanti aku bicara hati, itu berbicara dalam parameter metafisik. Begitu juga ketika aku nanti berbicara otak, aku berbicara dalam parameter metafisik, bukan fisik. Kalau otak yang kita maksud fisik, ya otak-otak seperti itu. Kalau di dunia medis, dunia kesehatan, kedokteran itu kita tahu yang bentuknya seperti itu di sini, ya. Tapi bukan otak yang fisik yang aku bicarakan, juga bukan hati yang fisik yang aku bicarakan, tapi hati yang metafisik. Jadi diksi hati-hati le, ya, itu hati dalam wujud yang metafisik, behind screen, di balik screen gitu, ya. Bukan yang fisik. Kalau di fisik, ya seperti hati yang kita lihat itu. Makanya ada sakit hati dan ada sakit liver, itu kan beda. Meskipun liver kalau diterjemahkan hati, tapi kenapa dia begitu? Oh, dia sedang sakit hati. Jangan terus ingatanmu itu atau penerimaanmu itu atau pemahamanmu itu kamu samakan dengan orang sakit liver. Kalau sakit hati itu ke dokter juga tidak bisa. Sebetulnya kita pergi ke psikolog juga tidak bisa. Yang bisa menyembuhkan sakit hati ya kita sendiri. Psikolog itu hanya memberikan saran, ya. Kita sendiri yang bisa. Kalau orang Jawa bilang nerimo, menerima, nerimo ing pandum, menerima pemberian dari Gusti Allah ingkang Maha Agung. Nanti wujudnya sabar dan syukur gitu. Itu hati-hati yang metafisik, bukan yang fisik. Makanya sakit liver dengan sakit hati itu beda. Meskipun sama-sama liver itu bisa diterjemahkan hati. Makanya kalau kamu sakit liver, jangan pergi ke psikolog atau ke kiai atau ke pastor atau ke pendeta minta nasihat. Ya nggak bisa. Ya beda, beda. Itulah, itu permainan kata-kata, ya, atau memang harus begitu, ya terserah, ya. Tapi faktanya begitu. Artinya apa? Tidak bisa juga disebut permainan kata-kata, ya. Memang katanya begitu. Oke.
Sekarang aku coba menyampaikan apa yang pernah aku alami selama dalam kehidupanku, yaitu kita berbicara tentang informasi. Semua kan berasal dari informasi ya. Informasi. Nih ya, informasi. Informasi ini ada dari dunia luar kita. Ya, informasi. Ini aku gambarkan, aku skemakan yang seharusnya lah, artinya yang benar begini. Tapi tidak semuanya begini gitu ya. Informasi nanti itu larinya itu ke otak. Ya, ke otak. Ke otak nih. Ya. Informasi larinya ke otak. Ya. Perhatikan ya. Informasi apapun larinya ke otak. Nanti dari otak itu dia dipilah. Ya. Dipilah. Ini benar, ini benar, ini salah. Ya. Informasi masuk ke otak, dipilah oleh otak. Jadi kerja otak itu memilah benar dan salah. Ya, otak itu kan bahasa Inggrisnya rasio. Rasio itu pembanding. Jadi dia bisa membandingkan, oh ini benar, ini salah. Ya, makanya dalam kaidah usul fikih itu hukum Islam ya. Seseorang itu sudah wajib baginya ibadah itu ketika sudah akal ya. Akalnya itu sudah bekerja dengan sempurna. Artinya apa? Dia sudah bisa berfungsi sebagai pembanding. Ya. Ini batal, ini sah, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak. Itu kerja akal ya. Kerja akal. Makanya tidak terlalu berlebihan ya kalau aku bilang ya, meskipun tidak semua teman-teman menerima. Agama itu akal. Ya. Agama itu akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal gitu. Cuman kan kalau aku, padahal ini hadis loh. Tapi tidak semua menerima ini, ya tapi ya tidak apa-apalah. Aku tetap mengatakan bahwa memang di dalam hadis itu pintu perbedaan itu sangat terbuka ya. Artinya ada satu hadis diterima oleh seseorang dan ditolak oleh orang lain, tidak apa-apa ya. Tapi setidaknya aku berbicara dengan argumentasi dan faktualnya begitu. Ya. Seseorang itu bisa dijatuhi hukuman ketika akal itu waras, tidak sakit, bisa bekerja. Lah agama itu bagi orang-orang yang waras, orang gila tidak perlu agama. Maka agama adalah akal itu sangat rasional sekali. Ya. Karena akal itulah ya kita bisa membedakan, memilah yang orang boleh bilang rasio. Rasio itu pembanding. Membandingkan. Ini benar, ini salah, ini lurus, ini bengkok, ini baik, ini buruk, ini panas, ini dingin, ini gelap, ini cahaya. Itu kerja otak. Jadi otak itu pembanding atau bahasa bulenya itu rasio, biasanya disebut rasio. Makanya aku pernah menjelaskan ada irasional, ada transrasional, ada rasional. Agama itu hanya boleh masuk kawasan rasional dan transrasional. Kalau dia irasional itu dongeng, dogma. Nah itu di irasional, itu otak tidak perlu kerja. Pilihannya ada dua, kamu mau kamu terima, kamu nggak mau kamu tolak. Jadi jangan coba-coba pakai otak ketika kamu masuk kawasan-kawasan yang itu berupa dongeng atau dogma. Nggak bisa. Dongeng atau dogma itu menolak otak, jadi kamu nggak perlu main otak di sana. Ya, ya. Otak itu adanya bermain di rasio dan transrasional, kawasan-kawasan itu. Ya. Dan agama itu hanya boleh bermain di rasional dan transrasional. Kalau ada agama irasional itu sebetulnya ya tidak lulus dikatakan dia sebagai agama. Ya. Oke.
Informasi masuk, setelah itu disaring. Kalau dia salah, maka dia dibuang. Ya, dia dibuang. Dia salah. Ya, informasi masuk ke otak, ya, disaring, dikomparasi, ya, dipilah antara benar dan salah. Yang salah dia buang, yang benar lari ke sini. Ini yang disebut dengan hati. Ya, lari ke hati. Untuk apa ke hati? Ini untuk diendapkan, pengendapan. Kalau aku, ini bahasaku ya, pengendapan. Karena di sini tempatnya cinta dan benci. Itu di sini. Di hati tempatnya cinta dan benci. Ya. Jadi yang benar itu masuk ke hati, di sini dia diendapkan. Oke, aku jelaskan pelan-pelan. Informasi apapun dia, termasuk teologis agama, masuk ke otak, di otak ya, nanti dipilah, dikomparasi, mana benar, mana salah, dia akan terbagi. Yang salah dia buang, yang benar dia masukkan ke hati. Maka hati ini menjaga apa yang dia terima, yaitu kebenaran. Ya. Kalau ini aku ganti agama, ya, informasi ini berupa agama itu, ya, agama itu diterima oleh otak, terus dia komparasi benar atau salah. Ketika salah dia buang, ketika benar dia langsung kirim ke hati. Maka dia jaga dengan cinta. Ya, dia jaga dengan cinta. Jadi menjaga kebenaran, cinta kebenaran. Itu tempatnya di hati. Jadi ya, kebenaran yang itu agama itu dipilah, diseleksi, dicari oleh otak dan dijaga oleh hati. Sudah ya, aku ulangi lagi. Agama, informasi ini kita kan bicaranya agama, makanya informasi ini aku ganti agama. Informasi itu kan macam-macam. Dalam tempus ini kita berbicara agama. Agama dicari oleh otak, dijaga oleh hati. Jadi hati ini kerjanya untuk menjaga. Otak dia memisah antara yang benar dan yang salah. Yang salah dibuang, yang benar dimasukkan ke hati dan dijaga. Jadi agama yang benar itu masuk dari sini, cet, oh ini benar ini. Masuk ke sini, cet, oh ini benar ini. Masuk ke sini, cet, dijaga. Jadi hati itu fungsinya menjaga. Menjaga kebenaran yang sudah dikirim oleh otak yang asalnya dari sebuah informasi. Begini. Ya. Sudah ya, paham ya? Harusnya orang itu begini. Kalau dia berpikir secara akademis itu begini. Ya, begini dia. Jadi apapun yang dikatakan otak, dia langsung mengambil keputusan. Dia tidak memperhitungkan hati. Karena hati ini nggak bisa mencari kebenaran, ini bisanya menjaga. Apapun yang masuk ke dia, dia jaga. Ya, baik itu cinta, baik itu benci, dia jaga. Tapi ini tidak bisa, ya. Memilah benar dan salah itu tidak bisa. Ini perasaan, ini pemikiran, ya. Maka seseorang yang dia beragama secara rasional, dia itu selalu memakai otak, tidak langsung ke hati, itu ya. Tetapi ini sulit, ini jarang ini orang-orang tertentu. Kalau orang-orang rasional gitu, makanya kita dakwah kepada orang-orang yang berpemikiran rasional itu cenderung lebih gampang, lebih mudah ya daripada orang yang tidak rasional. Karena rasional itu langsung dieksekusi sama dia.
Kan aku pernah cerita, pada waktu itu aku kedatangan tamu seorang misionaris yaitu Mas Iran ya. Setelah kami diskusi dari mulai ba'da asar sampai isya, itu setelah kami diskusi, aku menjelaskan, setelah dia menjelaskan Yesus menurut dia siapa, Yesus menurut aku siapa. Akhirnya dia bisa menerima atas penjelasan-penjelasanku yang rasional bahwa Yesus itu memang bukan Allah. Yesus itu adalah kekasih Allah. Manusia yang terpilih menjadi agung karena dia diangkat menjadi Nabiullah, nabinya Allah, Rasulullah, rasulnya Allah, sama seperti rasul-rasul yang lain. Dari mulai Adam sampai nanti Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Seandainya Yesus itu tidak terpilih sebagai nabi, sebagai rasul, ya. Rasul dan nabi jangan dipisahkan lah ya. Kalau dipisahkan kacau kamu nanti. Itu yang memisah-misahkan rasul dan nabi itu ngawur itu. Kalau rasul itu dapat firman untuk dirinya sendiri, kalau nabi untuk disampaikan atau gimana gitulah. Kok ada firman untuk dirinya sendiri lah, opo? Makanya pakai otak, argumentasi itu di sana ini bener nggak sih? Untuk apa firman datang terus pakai dirinya sendiri itu untuk apa? Firman itu datang yang untuk dia sampaikan. Rasul itu messenger, pesan, message menyampaikan pesan. Lainnya ada pesan untuk dirinya sendiri ya, bukan pesan namanya. Pesan itu sesuatu yang disampaikan kepada seseorang untuk disampaikan kepada orang lain. Itu baru namanya pesan atau titip. Aku titip salam ya. Salam itu disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Pesan, aku pesan ya, nanti sampaikan ke dia. Kalau aku ngomong ke kamu itu bukan pesan. Nggak tepat penggunaannya. Aku pesan ke kamu ya, jangan begini-begini. Itu nggak tepat, sebetulnya bukan pesan. Aku memberi masukan, aku memberi nasihat, aku mengingatkan. Bukan pesan. Kalau pesan tuh harus ada 3 eksistensi. Yang memberi pesan, ya, yang menyampaikan pesan, dan yang menerima pesan. Itu baru pesan. Kadang-kadang kita menggunakan diksi-diksi itu ngawur. Cuman itulah yang namanya salah kaprah. Sudah salah kaprah, jadi dianggap benar. Jadi nggak ada bedanya antara Nabi dan Rasul. Kemarin aku baca komentar masih membedakan Nabi dan Rasul itu. Repot. Sudah diingatkan. Nabi itu ya Rasul, Rasul itu ya Nabi. Ya. Nabi itu anaba, penyampai berita besar. Rasul ya, berasal dari kata risalah. Risalah itu pesan. Rasul itu penyampai pesan. Jadi ada message, ada messenger. Makanya di terjemahan-terjemahan Inggris itu Rasul kan jadi messenger. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu ya penjelasannya ya. Nah, Mas Iran ini dia ngaku dengan sejujurnya di hadapanku, ya. Sambil jongkok dipegang otaknya begini. Iya, Gus. Iya, Mas. Iya, Pak. Lupa aku pakai kata apa dia waktu itu, ya. Karena sudah lama peristiwanya. Dia bilang apa? Otak saya ini sudah nggak menerima bahwa Yesus itu Allah. Tapi hati saya ini loh Pak, tidak bisa bahwa Yesus itu Allah. Terus apa yang aku sampaikan ke dia? Ya enggak apa-apa Mas, pelan-pelan. Sabar, nanti sampean akan menemukan kebenaran. Karena apa Mas Iran itu bilang begitu? Karena dia masih melibatkan ini loh, hati. Gerai itu? Gerai itu kemana ya? Gerai itu? Wah, ini dia lagi daring mungkin. Ini nampak, Coba lihat dulu. Oh, nampak. Bagi-bagi tugas. Apa? Kameramannya lagi daring. Takutku aku tulis di sini nggak nampak ya. Karena Mas Iran tuh masih berkutat di hati sini. Dia tidak rasionalis. Kalau rasionalis, begitu hati menolak, sudah. Misalkan begini, kita ada di suatu tempat, menurut hati kita perasaan, ini kan perasaan. Barat itu sana. Tapi setelah pagi menjelang siang, kita tahu bahwa matahari itu ternyata dari sana datangnya. Maka dengan serta-merta kita mengatakan
Dengan meninggalkan perasaan kita, oh ternyata sana itu timur. Gitu loh. Jadi perasaan yang mengatakan sana itu barat, itu langsung dibuang. Langsung mengatakan, oh itu timur di sana. Karena fakta. Faktanya apa? Matahari terbit di sana. Jadi orang rasionalis itu berpijak pada fakta. Apapun yang tidak sesuai dengan fakta itu dia buang. Meskipun itu sudah mengendap di dalam hatinya. Dia buang. Gitu. Tapi kan sulit ini. Sulit. Aku tahu itu sulit. Orang itu seperti Mas Iran tadi bilang. Secara otak rasional benar. Gue yang sampean bilang Yesus itu bukan Tuhan. Benar Pak. Benar. Tapi hati saya ini bagaimana? Karena hati. Saya orangnya setelah itu tidak kembali lagi ya. Aku sebetulnya merindukan beliau ya. Karena orangnya sangat enak diajak diskusi. Ya. Dan ketika dia menyampaikan, dia kan itu kerjanya itu di daerah sana ya. Dia bilang begini dan aku juga ketawa. Enggak, saya ini tidak memurtadkan orang. Dia bilang begitu. Mereka tetap aja ke masjid gitu. Ya. Tetapi yang dia sebut mereka aku juga nggak tahu siapa itu ya. jadi jadi dia tetap apa namanya aku tidak berbicara hukum loh ya. Ya sudahlah kita maklumi saja. Kan memang nanti kadang-kadang terbentur undang-undang bagaimana kalau kita menyebarkan agama terhadap orang yang beragama gitu ya. Makanya diskusi-diskusi ini kan aku batasi secara akademis sehingga aku bebas berbicara gitu. Kalau nggak salah ada itu undang-undangnya. Jadi kalau ada orang sudah ke masjid di apa namanya di dakwah itu kira-kira melanggar undang-undang nggak gitu loh maksudku ya. Setahuku sih undang-undangnya ada. Kita tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang beragama. Tapi oke lah itu kita maklumi lah ya. Nggak harus kita jadikan masalah di sini ya. Itu yang dilakukan oleh Mas Iran karena dia tidak bisa bermain otak. Otaknya sudah mengatakan parameter yang aku gunakan waktu dengan diskusi dengan Mas Iran itu adalah pencipta. Satu syarat dia bisa kita sebut sebagai Tuhan apabila dia mencipta. Jadi kami diskusi berat tentang satu aja, mencipta. Apakah Yesus itu bisa mencipta gitu. Akhirnya aku buka Bible ya, tentunya aku pakai Bible ya karena dia teman Kristen nggak mungkin pakai Al-Quran ya dia kan nggak nerima dong kalau ini Al-Quran begini ya kan menurut Bapak itu Al-Quran kalau menurut saya kan bukan kitab suci jadi kita pakai Bible pada saat itu terjadi pada sebuah kesimpulan memang Yesus itu bukan pencipta dan bahkan Yesus itu sebetulnya dicipta dan aku sudah jelaskan kan di kajian-kajian itu otak dia itu menolak tapi hati dia masih berat untuk menerima Yesus itu bukan Tuhan tapi Yesus itu adalah manusia yang dipilih oleh Gusti Allah Agung menjadi pribadi yang agung juga ya jadi sesuatu yang mulia ketika beliau diangkat menjadi kanjeng Nabi oleh Allah gitu. Ya jadi nabi-nabi itu dipilih bukan mengajukan diri daftar gitu pilihan terus nanti seperti apa namanya election itu enggak. Ya, tidak mengajukan diri tapi Allah yang pilih jadi nabi. Nggak bisa mengajukan diri kok. Seperti kita mau jadi kepala daerah apa mau nggak bisa. Seperti mau jadi apa wali kota, bupati, gubernur, presiden mengajukan diri terus ikut election enggak. Jadi Allah pilih. Nah, Yesus ini menjadi mulia karena terpilih. Dipilih oleh Allah menjadi nabi sebagaimana nabi-nabi yang lain gitu. Jadi kita agungkan Yesus itu tapi sebagai nabi. Ya, oke, di sini tidak bisa. Seandainya Iran itu pakai otak, hatinya ditinggal dulu, dia langsung berpindah. Oh iya, Alkitab mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Selesai. Tapi masalahnya dia masih tidak beranjak dari hati. Ini yang jadi masalah. Ya, makanya. Kajian-kajianku itu kajian di sini loh ya. Nih, kajiannya itu di sini. Di otak. Bukan di hati. Ini hati nanti urusanmu. Di otak dulu diselesaikan. Nanti hati ini tinggal mengikuti apa yang dikirim oleh otak. Ya. Karena apa? Banyak
yang kita itu belajar itu keliru tentang agama khususnya. Sebentar, aku ambil yang merah dulu ya. Ini ya, biasanya mereka langsung ke sini. Dari informasi dia terima langsung dimasukkan ke hati. Ini salah ini. Ya, informasi diterima dimasukkan ke hati. Salah. Karena apa? Hati itu kerjanya itu hanya ini loh, perasaan cinta dan benci. Informasi salah terlanjur masuk ke hatimu dan kamu cintai, itu menjadi benar bagimu. Ya. Informasi benar karena kamu benci menjadi salah bagimu. Makanya kalau kita dulu, kami di jalanan itu ya, ada istilah begini. Orang kalau sudah benci sama seseorang, jangankan dia salah, dia benar pun orang tetap benci. Tetapi sebaliknya, orang kalau kadung cinta sama seseorang, jangankan dia benar, dia salah pun tetap dicinta. Ya, karena kerja hati memang begitu, dia tidak mampu menyaring. Itu kerja otak menyaring benar dan salah. Makanya tepat sekali kalau Gombloh bilang, kalau cinta sudah melekat, tai kucing juga rasa coklat. Karena kerjanya sudah di sini, nggak di sini. Kalau kerja di sini, tai kucing ya tai kucing. Nggak mungkin tai kucing bisa berubah menjadi coklat, itu adanya di hati. Hanya hati yang mampu merubah tai kucing menjadi coklat. Almarhum Gombloh sangat cerdas dalam lagunya. Makanya kalian sering-sering lah nyetel lagu ya. Musik itu keindahan. Ambil yang baik gitu. Nanti mungkin satu saat sebentar lagi aku akan membahas tentang musik, karena ada teman Kristen yang minta aku untuk membahas tentang musik. Padahal aku sebetulnya tidak mau membahas itu, karena tak lihat banyak ulama-ulama, pemikir-pemikir Islam yang sudah membahas itu ya. Cuman karena yang minta teman Kristen, maka aku akan bahas. Tapi tunggu nanti, tunggu tanggal mainnya ya. Oke, kembali di sini. Kalau orang informasi langsung masuk ke hati tanpa otak, ya seperti itu. Dia tidak tahu informasinya itu benar atau salah. Dia tidak tahu agamanya itu benar atau salah. Karena langsung masuk ke hati. Maka ketika dia sudah masuk ke hati, datang lagi informasi baru bahwa agamanya itu salah. Dia tidak bisa untuk berubah langsung ya, dari yang salah menuju yang benar, tidak bisa. Tidak bisa, dia tidak bisa berpikir akademis seperti aku bilang, perasaanku sana barat loh. Oh ternyata tidak timur. Kenapa? Itu faktanya matahari terbitnya dari sana. Gitu. Orang-orang yang mendapatkan informasi agama dengan cara dari informasi langsung masuk ke hati, tidak bisa begitu. Siapapun lah, Islam, Kristen, podo ae, sama saja, nggak ada beda. Makanya aku lihat di komen-komen itu, contohnya Islam ya, masih ada yang mengatakan, tapi tetap aku hormati sebagai sebuah perbedaan. Dia bilang bahwa khususnya tentang Nabi Sulaiman tuh jinnya itu jin beneran. Karena yang dia terima agama itu khususnya tentang Al-Quran yang menceritakan kisah Kanjeng Nabi Sulaiman. Aku tadi salah omong ya, Adam ya. Semoga direview kalau aku salah omong. Maksudku Sulaiman ya, pasukan jinnya itu. Dia tidak pakai otak, dia terima informasi langsung ke hati. Maka ketika ada informasi yang diperintahkan untuk pakai otak, dia nggak bisa. Maka dia tetap bertahan bahwa jin dalam sketsa cerita Kanjeng Nabi Sulaiman itu dipahami jin yang tercipta dari api itu. Nggak bisa, ini diomongin apapun selama dia tidak pakai otak, nggak bisa. Karena dia pakai hati. Padahal sudah jelas kalau aku bilang pakai otak. Kalau memang itu benar-benar jin, ngapain Nabi Sulaiman punya pasukan-pasukan yang lain? Yang burung Hud lah, yang manusia lah. Ngapain? Karena apa? Namanya dalam pasukan tempur, army, peperangan itu sejak zaman dulu sampai nanti zaman habisan. Yang namanya perang itu filosofinya cuma dua, membunuh atau dibunuh. Gitu aja. Kamu mau tanya pakar psikolog, pakar budaya, pakar sejarah, pakar segala pakar apapun. Yang namanya perang itu filosofinya cuma dua, membunuh atau dibunuh.
Nah sekarang apa ada manusia bisa menang kalau harus bertarung fight terhadap jin? Kalau memang jin itu yang kamu pahami adalah makhluk halus ya, yang terbuat dari api itu. Kan tidak ada, karena dia bisa masuk ke dimensi kita tidak bisa masuk ke dimensi dia. Kita bisa dilihat dia, kita tidak bisa melihat dia. Bagaimana kita akan memenangkan pertempuran? Kan logikanya sederhana. Kalau memang jin-jin itu adalah jin-jin yang dimasukkan makhluk gaib, ngapain Sulaiman masih perlu pasukan-pasukan yang lain? Cukup itu aja dan selesai. Nggak perlu perang diplomasi. Siapa Putri Saba itu, siapa namanya? Saiba itu. Saiba itu siapa namanya itu? Harus diundang mengadakan itu kan undangan diplomasi itu. Ya. Kanjeng Nabi Sulaiman kan cerdas, kalau gue bisa nundukin lu tanpa perang, ngapain gue harus perang? Gitu loh. Ya. Dan ini, tapi bagaimanapun tetap aku hormati ya. Nggak bisa, karena dia nggak pakai otak. Dia pakai hati. Dalam hatinya sudah mengendap bahwa jin, yang itu dijelaskan dalam army, pasukan tempurnya, pasukan serdadu Nabi Sulaiman itu dipahami sebagai makhluk halus gitu loh. Padahal ini ditentang sama otak, karena otak akan ngomong, lah kalau memang itu makhluk halus, ngapain juga ada pasukan-pasukan yang lain? Ya sudah, nggak perlu masuk, mesti menangan kalau perang. Nggak perlu ada diplomasi, itu ratu negeri Sabak dipanggil, nggak usah, sudah hajar saja, selesai sudah. Kan begitu logikanya. Makanya aku bilang, ketika metafora tidak dipahami secara metafora dan harafiah tidak dipahami secara harafiah, terjadi kesalahan pemahaman. Jadi dongeng cerita itu. Ya, jadinya dongengnya seperti ini. Jadi dongeng kalau dia langsung masuk ke hati. Tidak bisa, harus ke otak. Tapi yang masuk tetap ke hati, ya aku hormati. Ya sudahlah, perlu berproses untuk dia. Karena dia ngaji dari kecil, yang dia terima itu sampai sekarang dia umur berapa, sudah mengendap bahwa jin itu adalah pasukan gaib. Padahal yang dimaksud gaib itu adalah intelijen. Ya, jin itu karena tersembunyi. Tidak semua pasukan itu kita gelar seperti kita atau negara manapun. Pasukan yang bisa dideteksi oleh negara lain atau itu terekspos, itu jumlahnya itu bukan berarti hanya itu pasukan kita. Ada pasukan-pasukan lain yang itu tidak terdeteksi, yang tersembunyi, yang gaib. Artinya gaib itu tersembunyi. Kalau itu diketahui oleh lawan dan kita perang, ya sama aja menyerahkan leher kita sama pasukan-pasukan asing itu. Ini strategi, teknik dan strategi militer seperti itu. Misalkan, katakanlah sebuah lembaga survei, Indonesia pasukan tempurnya darat, laut, udara, katakanlah 5 juta gitu. Itu bukan berarti 5 juta benar, pasti ada sekian juta yang itu tersembunyi, nggak boleh diekspos. Sebagai apa? Sebagai pertahanan strategi. Itu yang namanya tersembunyi, itu gaib. Jin itu maksudnya, intelijennya itu. Yang orang kalau bisa tidak tahu kalau dia tentara. Padahal dia tentara. Dia pasukan tempur, karena dia bergerak tersembunyi. Orang tidak boleh tahu. Itu maksudnya. Tapi karena sudah cara pemahamannya sudah bertahun-tahun dari kamu kecil, mungkin dari kecil ya, terus didongengin sama ustadznya, sama gurunya. Apakah itu salah? Enggak, namanya anak masih kecil. Yang penting bisa masuk dulu, masuk lewat dongeng-dongeng dulu. Oh, ini Nabi Sulaiman, anak-anakku punya pasukan manusia, ada pasukan jin, ada burung, namanya Hud. Nanti jinnya itu bisa begini, bisa begitu, anak-anak. Oh, begitu ya. Apa itu salah? Enggak, karena sesuai kebutuhannya masih anak-anak. Yang aku mau, kalian sudah dewasa, sudah expand, otak dipakai. Gitu loh. Ya. Kapan otak itu tidak perlu dipakai, dia langsung masuk ke hati? Apabila sumber informasi itu dari ini loh. Dari yang apa namanya itu, sesuatu nabi itu bukan umi. Kita harus sami'na atau ya. Bukan umi, nabi itu maksum.
kecuali dari nabi. Kalau nabi itu sudah maksum dia, maka tidak perlu disaring lagi, mesti benernya dia langsung masuk ke sini. Tidak perlu. Itu pun nabi sendiri bilang, kalau berbicara tentang agama, maka kamu ikut aku, tapi untuk kehidupan ini, karena terus tumbuh dan berkembang sebagaimana manusia itu makhluk budaya, aku juga bisa salah gitu. Kan jelas tuh tentang nanam kurma itu. Ya kan? Tapi kalau tentang agama, sami'na wa ta'na, maksum, karena nabi itu jadi tidak perlu disaring di sini. Otak itu kan perlunya untuk menyaring benar dan salah. Lah kalau dari nabi itu karena dia maksum, pasti benar, maka tidak perlu otak, langsung aja masuk ke hati. Tapi kalau lewat guru, ulama, itu perlu disaring karena ulama juga manusia. Kalau gue baru bukan ulama. Ya, seperti itu. Jadi yang masih percaya bahwa jin-jin itu memang benar jin sebagai pasukannya Kanjeng Nabi Sulaiman itu ya karena dia di hati ini dia tidak pakai otak. Itu dari perspektif Islam yang aku baca dari komen-komen kalian. Sekarang dalam perspektif Kristen, podo wae. Ya. Aku sudah jelaskan dengan 3 kajian full ya tentang nama gelar ya, bahwa nama itu ada nama yang gelar, ada nama eksistensi itu. Terus tentang Yesus itu hamba, terus yang terakhir kemarin Yesus itu gambar. Dan itu semua bukan aku yang ngomong, Alkitab bilang begitu. Tapi untuk merubah bahwa Yesus itu bukan Allah, itu sampai mampus juga nggak akan bisa kalau dia berbicara di sini, di hati ini. Nih, nggak bisa. Karena sekian tahun dia mulai kecil sekolah minggu dikasih informasi, dijejeli informasi sama guru-guru sekolah minggunya, Yesus Allah, Yesus Allah, Yesus Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan mengendap kalau dia sekarang umur katakanlah 30 tahun, dia mulai sekolah minggu umur 10 tahun, berarti 30 dikurangi 10, 20 tahun mengendap. Bayangkan, 20 tahun mengendap dalam hatinya bahwa Yesus itu Allah. Tiba-tiba ikut kajian Gus Beti yang hanya berapa jam, paling maksimal, paling banyak 1 jam. Bahwa aku katakan Yesus itu bukan Allah. Otaknya nggak sanggup. Gitu loh. Otaknya nggak sanggup. Otak nggak sanggup itu nanti cara dia mensikapi 2. Dia akan memberikan sebuah interaksi atau perlawanan itu biasanya dengan komen-komen yang nggak jelas. Dia tidak berani menghadirkan secara argumentatif, tidak berani. Komen aja dan biasanya langsung masuk ke pribadi. Kalau yang lebih kasar dia menyerang pribadi, bukan menyerang argumentasi. Itu biasa karena dia nggak pakai otak, dia pakai hati. Walaupun sudah aku paparkan, aku jelaskan dan aku bertanggung jawab secara intelektual. Yesus itu adalah seorang hamba ya. Dia sebagai gambar ya, dia punya nama gelar ya, dan dia kemudian diagungkan oleh Allah, maka dia menjadi salah satu dari nabi agung dari sekian nabi. Dia harus kita hormati, tetapi bagaimanapun dia bukan Allah. Sulit dia terima karena dia tidak pakai otak, dia pakai hati. 20 tahun hatinya mengatakan Yesus itu Allah, kemudian dalam kajian yang katakanlah paling banyak 1 jam ya, aku ajak dia bermain otak bahwa Yesus bukan Allah, ya berat. berat. Makanya kajian-kajian Gus Beti itu kajian-kajian otak, bukan kajian-kajian hati. Maka kalau disebut jagalah hati itu bukan bagianku itu ya. Bagian ustadz-ustadz yang lain lah ya. Kalau aku otak aja ya, otak. Berapa lama nih? 4. Nah, aku kira sudah cukup ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah cukup untuk menjelaskannya ya. Dan aku fair ya. Islam aku bicarakan, Kristen aku bicarakan ya. Aku fair ya. Dan kemudian terima kasih untuk komentar-komentar teman-teman yang lain baik Islam dan Kristen ya. Aku ucapkan terima kasih ya, terutama terima kasihku untuk saudaraku, untuk Bapak dosen ya,
Kalau di Sumatera itu biasanya disebut marganya ya, Bapak dosen G gitu aja ya. Semoga sehat lalu bersama keluarga, selalu mengikuti kajian-kajian Gus Betik ya. Ya itu yang aku suka begitu ya. Tidak harus diterima tapi setidaknya ada second opinion ya. Kalau nanti masalah mengeksekusi itu kan masalah pribadi sendiri-sendiri gitu ya. Terima kasih Pak dosen ya, Pak dosen yang ada di Tanah Karo nggak salah ya, Tanah Karo. Aku belum sampai ke sana dulu waktu ke Aceh melewati, dan Tanah Karo itu dulu bagian dari Provinsi Aceh, kemudian berpisah menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Gitu. Brastagi aku sudah masuk, kalau Tanah Karo belum. Brastagi aku sudah masuk dan di sana paling banyak markisanya, ya. Markisa banyak dan dingin seperti daerahku Batu ini dingin. Oke, itu salam untuk Pak dosen, untuk para mahasiswanya ya, untuk keluarga, untuk semua teman-teman di sana. Siapa tahu suatu waktu nanti aku bisa terbang ke sana ya. Kita bisa ngobrol bareng, ngopi bareng gitu ya. Itu untuk teman-temanku ya, teman-teman Islam yang lain ya. Dosen kita ini dosen bahasa Yunani ya. Mungkin satu saat aku minta bantuan beliau ketika kita mengupas Yohanes 1 pasal 1 ya. Karena Yohanes 1 pasal 1 itu original teksnya itu dalam edisi bahasa Yunani ya. Semoga beliau juga berkenan. Untuk teman-teman Islamku yang lain ya, terima kasih atas supportnya. Apapun support yang kalian berikan, itu aku ucapkan terima kasih. Allah itu tidak meminta lebih, bisamu apa ya itu lakukan. Dan berikutnya pesanku, sebar video-video ini, linknya kalian sebar. Linknya loh ya, jangan diunduh, disebar jangan. Linknya kalian sebar. Semoga itu menjadi amal soleh kalian ya, ke grup-grup dakwah yang ada ya, di grup WA itu ya. Sebar. Semoga dengan cara itu kamu tercatat sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam dakwah. Itu dari aku. Nanti ini aku pulang senja. Kalau misalkan sempat aku bikinkan video lagi. Kalau tidak sempat ya berarti ini yang untuk hari ini ya. Kita kondisional sajalah. Pada prinsipnya Anda adalah tuan-tuanku dan aku adalah penyaji yang melayani kalian. Matur nuwun, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.